Ya kita mau lihat ini, kalian punya progres sudah sejauh mana gitu. Tingkatan silent, ini kan seringnya silent, jadi sering sunyi. Itu kan kita harus tahu kan misalnya itu sampai mana itu hitung cash flow. Tapi kalaupun belum sampai juga nggak apa-apa. Progresnya itu udah sejauh mana gitu. Ada yang bisa melaporkan gitu kira-kira. Dari kelompok siapa aja lah. Kelompok satu bisa, enggak? Bingung nih. Terus dia ini bingung. Gimana? Satu, Farhan, Rere, Dwi, Puji, ada nggak? Sampai mana? Nggak ada. Kelompok dua, Abi, Cica, Doni, Andri, JJ. Gimana? Kelompok tiga, Alfianto, Aziz, Jen, Noval, Vinka. Sudah sampai mana ini? Kelompok empat, Dea, Levina, Safa, Viviana. Gimana ya? Ini nanti yang belum update nanti kalau nambah update checklistnya ditambah ya. Maksudnya Pak, kalau sudah ya. untuk kelompok 3 itu kemarin kan untuk atap kan kita masih salah ya Pak, masih pakai kayu ya Pak, bukan baja. Jadi update kita masih di atap itu Pak, kayak gitu Pak. Kita apa? Ini aja mana progresnya gitu. Karena saya tuh harus mantau monitoring sampai mana gitu. Biar kita tahu minggu ke-14 itu kan kita udah selesai semua tuh. Bikin cash flow-nya tuh nanti nggak mudah loh. Cash flow-nya tuh perlu berapa kali skenario. Skenario satu, skenario dua, skenario tiga gitu ya. Beneran deh, nanti kalian nyoba lah. Bisa nggak balik modal gitu. Ya gitu ya. Kayak gitu. Kalau kemarin yang kelompok tiga kan yang pakai kayu kan karena ngikut buku ya. Yang harus pakai yang eh, berjaringan. Terus update-nya gimana? Just lancar. Baru desain lagi sih Pak untuk ininya apa gambarnya. Tapi kemarin Iya. kata Pak pas UTS itu kita mau masukin yang RAB yang di kayu itu cuma uh, kami nggak jadi masukin Pak. Soalnya belum hitung yang bajanya Pak. Ini ngitung berjaringannya gimana? Ada dua pendekatan. Kapan per jumlah panjangnya itu. Mereka merek apa berapa jumlah. Bisa juga kalau dibesarkan per meter persegi.
Udah kalau gitu Aziz pikirin dulu deh sama temennya ya. Lanjut deh kelompok 4 dulu deh. Kelompok 4 ada yang mau disampaikan? Lanjutin volume yang belum sih, Pak. Ada yang mau disampaikan nggak? Ya, progresnya masih. Ada? Masih lanjutin volume, Pak. Kalau kita lihat balik dari checklist yang ada juga gitu ya, yang masih kurang banyak progres itu kan kelompok 2, kelompok 6 kan ada yang mau disampaikan, kelompok 2 juga udah sampai mana ya? Kelompok 2 atau kelompok nggak ada. Ada yang mau diupdate nggak? Kelompok 2 udah sampai mana sih sebenarnya? Kelompok 6 Izin Pak, kelompok saya masih yang kemarin-kemarin itu Pak masih yang di UTS itu belum berkelanjutan Pak, mohon maaf. sebenarnya bisa disaring nggak? Ya, terus Halo Pak, tes. proses ya. Itu ada update ya? Iya Pak, Main kurang belum suap. Nah, gimana? kelompok 2 masih ngitung volume tembok tapi belum selesai. Belum apa? Belum apa? Tembok Pak. Tembok. Oh. Ada yang bisa ditunjukin nggak yang sudah kamu hitung, misalnya apalah tembok. Oke, kamu ngitungnya gimana? Ngitung tembok. Gampang kan ya? Panjang kan lebar kan? Ini enggak, kamu temboknya pakai apa? Bata?
sama aja lah yang punya progres, apa ya, itu kalau protokol ini tuh karena project based masalah, itu kan seolah-olah project sendiri gitu yang dikerjakan gitu ya. Kalau kalau teori, mmm, harusnya sih nggak ada masa karena teorinya gampang banget, panjang kali lebar, kali tinggi kali lebar, gitu aja. Cuma, yang paling penting itu penerapannya di proyek gitu sebenarnya. Berarti belum ada update Bang, yang kedua bisa selesai nggak entar pas waktu akhir semester ya dengan cash flow? Bisa, Pak, tapi untuk saat ini belum ada update yang bisa ditampilin, mohon maaf ya, Pak. Oke. Jadi nanti di-download yang saya kirim ya, itu untuk dipelajari, sambil jalan itu yang, RAB-nya dihitung lagi gitu ya. Baik, Pak. Kedua bisa. Nomor 1 gimana? Belum ya? Dari kelompok 1 belum ada update sih, Pak, masih sama kayak kemarin, Pak. Terakhir kamu sampai mana ya? Yang RAB itu, Pak, yang Bapak bilang nilainya kebesaran. Kemarin udah sempet dirombak lagi sih, Pak. Oh, oke. Belum ya? Gua belum. Ya, sudah. Nah ini ya. Oke, berapa ya? Ada update nih? Untuk Bima yang di update ya? Bima. Info 6 nggak ada nih. 7 7 tinggal yang rekap, Pak. oh, cepet banget. Kemarin kita pikir pas, ngumpulin UTS udah beberapa, tapi tinggal ngecek-ngecek lagi buat mastiin udah perhitungannya. Mereka untuk yang satu tipe rumah ya? Iya, Pak. Yang tipe rumah 2 belum kan ya? Iya, Pak. Emang ada yang bisa kalian tunjukkan gitu? Ya udah dapat belum untuk meter perseginya? Kan udah rekap berarti? Baru mau mulai rekap, Pak. Oh baru mau mulai. Belum rekap tapi belum mulai gitu ya? Ya kan? Ini kita punya, project ini sebetulnya tujuannya untuk feasibility study ya, kelayakan proyek gitu.
Jadi kelayakan proyek itu penting ya. Nah, kita menilai satu proyek itu belum kita lihat kita jalankan atau enggak gitu. Ujungnya begitu. Kalau merugikan ya kita nggak jalani. Jadi kelayakan proyek itu memprediksi kalau si proyek yang kita mau buat itu layak kita jalankan gitu. Dari sisi kategori mungkin profit, gitu ya, terus mungkin sudah ada dampaknya dan lain-lain. Sebenarnya kalau dalam FS itu penilaiannya ada 3, kayak masalah teknis, masalah hukum, dan masalah ekonomi, sebenarnya 3. Tapi setidak-tidaknya FS itu juga memberikan gambaran itu layak untuk dijalankan, dia tidak merugi gitu. Intinya seperti itu. Ya, feasibility study. Proyek manapun biasanya ada FS-nya, rata-rata semua proyek pakai FS. Jadi kontrak buka biasanya ya nggak pakai FS karena padahal tinggal ngerjain aja. Yang punya dia gitu. Tapi FS ada juga sih orang nggak buat FS. Tapi dia yakin kalau proyek itu akan sukses gitu ya. Tapi pihak bank kalau dia mau itu harus minta FS kan. Dikali si pihak yang minjem itu ya dia punya jaminan. Jaminannya harus cash, liquid kan gitu. Mungkin resikonya ya kalau digagal cash liquidnya yang diambil ya. Kalau jaminan apa nggak liquid ya masih diminta kerja bank kan. Ya bank pasti menilai supaya si kredit atau si pinjaman yang diberikan oleh pihak bank kepada debitur atau pada peminjam itu uangnya akan balik gitu. Kalau enggak si peminjam nggak bisa ngebalikin jadi kreditnya macet. Ya. Itu pentingnya feasibility study gitu ya. Kalau kita lihat FS-nya sendiri, proyek itu ya menurut beberapa orang mungkin proyek ini bagus, baik, proyek ini bisa dijalankan nggak? Tapi bisa dijalankan dalam kategori gimana? Salah penilaiannya kan itu tadi, apa biaya. Makanya nanti dalam cash flow kita kan bikin tuh skenario pinjam uangnya, pinjaman dana di bank, atau pakai dana sendiri, atau seperti apa kan. Itu kan butuh investor gitu. Jadi yang kita mau buat, terutama di proyek-proyek yang baru ya, yang akan kita kerjakan itu sebaiknya kita prediksi dengan berekspektasi tadi. Walaupun secara kasar kita sudah estimasi ini akan juga, tapi kita udah kita bikin juga untuk proyek yang udah ada, terus kita mau di expand atau diperluas atau kita mau kembangin lagi atau upgrade. Misalnya kayak rumah sakit, tadinya klinik, kita mau tingkatin dong, ya kan gitu. Kalau rumah sakit bisa ditingkatin tuh layak. Hotel, mau pariwisata, mau
Misalnya expansion of an existing project masih, jadi nggak ada, itu nggak FS. Jadi banyak sih, mungkin kita mau take over project, kita beli suatu proyek yang nggak ada ya, mau ada pabrik ini kita dijual, kita mau beli, bisa juga cuma nambah satu perusahaan yang baru masuk ke dalam satu project. Jadi FS itu instan itu jadi ukuran untuk kita tuh melanjutkan atau tidak dalam proses proyek. Kalau misalnya kita nggak mau melakukan proses uang sendiri ya, kalau di pemerintah nggak bisa. Karena FS juga sebagai pengambil kebijakan dasar, oh saya bikin melatih ya, FS-nya ada dasar pengambilannya kebijakan untuk bangun itu apa. Jadi kalau kita buat FS ya kita lihat ke dalam sisi bisnisnya itu, balik modalnya. Kalau misalnya balik modalnya panjang, nah itu kan kita perlu investasi yang mau menanggung risiko jangka panjang. Kalau investornya hanya mampu skala gede, itu ya cocok. Itu berapa tahun doang nih. Kalau untuk skala panjang, berarti si investor udah tahu tuh, oh ini balik modalnya misalnya 15 tahun, baru bisa balik modal. Kadang-kadang misalnya bikin hotel, kan lama rumah sakit itu belasan tahun. Bikin rumah sakit, nggak ada balik modalnya cepet, jarang. Hotel, lama. Tol, lama banget. Intinya kita melihat apa yang bisa kita identifikasi atau opportunity apa yang memungkinkan untuk membuat proyek, atau bisa begitu kita identifikasi, wah ini nggak layak. Jadi ada satu alasan yang membuat kita menyatakan keputusan bahwa proyek ini nggak mesti kita jalankan. Gitu. Nah, itu gitu. Jadi bikin efek itu nggak harus dijalankan juga. Ya. Jadi dia atas dasar kajian yang ada, efek yang ada, bisa juga proyek itu ya nggak dijalankan karena kondisinya itu nggak memungkinkan. Soalnya dengan jadi identify reason, alasan not to proceed, mengidentifikasi alasan yang menyebabkan nggak not to proceed, nggak perlu dijalanin gitu. Jadi kita udah berhenti sini aja gitu, nggak usah dikerjain gitu. Biasanya itu yang ujungnya dia akan lihat provide valuable information, maksudnya informasi yang penting, go go decision. Jadi untuk kita lanjut atau enggak nih, kan gitu. Mau ini menguntungkan, oke lanjut. Mau nggak menguntungkan ya nggak lanjut. No, increase probability of business.
sesuai weakness lebih. Jadi kita mengantisipasi kelemahan dari produk itu gitu. Itu supaya dengan yang antisipasi di awal ya ada profit nanti dari produk kita kan. Jadi itu tuh kita bikin FS yang paling bikin itu ya seperti FS gitu. Ya kan secara rumah gitu. Kalau kita nggak buat FS bisa ya bisa gitu kalau memang ya kita tadi memang kita confirm itu spesifik yakin ini memang fleksibel lah gitu. Saya buat tulisan di mana di pinggir kampus dengan komunitas ya, setelah masjid lebih tinggi saya mungkin pesan visible nggak visible nggak layak nggak halo halo mau tidur hujan nggak hujan boleh tidur ya halo Ya Pak. ya pertanyaannya kalau kita bikin proyek kita bikin properti kos-kosan di Menteng Atas sebelah dekat Masjid Al-Bakri kosan kira-kira visible nggak layak nggak Kalau untuk saat ini kayaknya nggak layak, Pak, karena kan nggak ada lahannya. adalah mungkin Hmm. itu adalah di situ misalnya ada lahan di situ kan kamu ada lahan Kalau misalkan di situ ada lahan, terus mau dibikin kos-kosan. lah nggak ada lahan kalau di proyek itu nggak ada. Naik nggak Lalu, Pak, visible nggak kita mau bikin kos-kos di Menteng Mas di sebelah dekat Masjid Al-Bakri itu yang depan tuh dekat Warung Padang itu kan pinggir-pinggir itu banyak tuh kita bikin kos-kosan situ. Misalnya ada tanah kosong lah mungkin nggak visible nggak saya visible aja sih, Pak. Karena kan kalau misalnya nih dibayangkan di situ ada lahan kosong, terus, mau dibangun kos-kosan dengan tempat yang dekat kantor dan dekat kampus, menurut saya, layak sih, Pak, untuk dijadiin kos-kosan karena kan demand-nya juga ada. kamu punya tanah itu punya bangun gitu apakah kamu mau ngitung investnya lagi atau Tetap perlu. enggak? Perlu. Kenapa? Maaf, di sini FS yang dimaksud itu factor of safety atau apa ya, Pak?
itu visibility study di kelayakan proyek. Kelayakan proyek tuh kayak ya kalian bikin tuh kelayakan proyek gitu. Yang Tetap harus dihitung sih, Pak. lagi. Kenapa? Tetap harus dihitung. Gitu. Maksudnya apakah keyakinan kalian kalau kita bikin di situ nggak menguntungkan gitu. Tapi yakin nggak kalau kita bikin kos-kosan situ terisi penuh? Yakin kan penuh apa enggak mungkin tergantung dari harga sewanya nanti juga, Pak. Kalau harga sewanya terlalu rendah, mungkin returnnya bakal lebih lama lah. Kalau menurut kamu, apa yang kamu yakin itu penuh? Saya yakin ya penuh. Misalnya 1 juta bulan, yakin nggak? Sejuta yakin, Pak. Yakin ya? Misalnya kamu yakin nih kamu mau bikin 1 juta unit sewanya kan di situ ini berapa unit rumah unit kamar gitu. Kamu yakin banget itu udah sangat yakin. Terus kamu menyatakan saya bangun aja bangun saya yakin itu di situ bersih. Nah ketika itu FS itu nggak kayak dana pinjaman online atau investor atau nggak nggak perlu timbang saya itu ya nggak perlu FS yakin sendiri bilang aja. Tapi kalau misalnya mengundang investor dan investornya itu belum yakin, maka dibutuhkan tadi investnya investor. Kalau investornya yakin banget dengan itu juga yang nggak perlu juga jadinya investnya. Yang yakin nih. Jadi invest itu sebetulnya untuk meyakinkan pihak investor kan gitu. Itu pada diri kita itu mungkin ya visible gitu. Kalau kita nggak bikin invest, kita bikin yang widih nah, pun sama mungkin boleh. Tapi kalau secara hmm, ya kalau udah beberapa tahun yang lalu berarti 2 tahun aja udah berubah. Setiap itu berubah. Jumlah atau berkurang sehingga ada update transportasi ini traffic setiap tahun naik nggak betul di Jakarta fenomenanya begitu. Ya, setiap COVID berhenti kan turun bukan dia turun harga apartemen rumah kan turun
sebelum COVID ya naik terus. Mungkin ada kerjaan efeknya belum tentu, memang sebaiknya kan update ya. Jadi FS yang kita mau buat itu kan sebetulnya bergantung dari keyakinan kita. Kalau pihak itu yakin, enggak, bang masih nggak yakin. Karena ada syarat mobil dalam kan kalau mau modalnya atau minjem dana ini, mereka buat investnya, feasibility study-nya. Hanya ada uji kelayakan atau studi kelayakan setiap proyek itu. Mau bikin proyek apa, kalau memang butuh keyakinan, layak tidak, atau dia melakukan pinjaman, atau si investor butuh kepastian, layak kan, ya bikin access-nya. Sama yang kalian bikin itu kan, kalian sebetulnya membuat satu proyek yang membutuhkan keyakinan bahwa proyeknya bisa dilanjut atau tidak. Proyek ini layak dilanjutkan atau tidak. Dengan catatan pinjaman sekian persen bank yang pada sendiri atau seperti apa. Sehingga proyek itu dijalankan dan bentuknya. Sebenarnya lebih ke arah sana. Hmm, yang bikin kan nanti ketahuan ulang modalnya berapa tahun? Berarti 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Kalau yang punya modal kan pengennya apa? Dia pengennya pulang modalnya pasti ya mungkin lambat ya. Mereka pengennya ya baik modal lebih cepat di awal, keuntungannya lebih besar. Semua investor seperti itu ya. Cuma kalau ngitungnya nggak sesuai, nggak putar cepat, berarti kan jangka panjang lebih dari 5 tahun, bisa 7 tahun, bisa 10 tahun kan. Kan ada banyak. Jadi yang belasan tahun. Cuma kan dia menghitung cash flow-nya masing-masing tidak. Gitu. Ke depan ketika ditarik di present value kan dia masih menguntungkan positif. Gitu. Ya, kalau dia merugi itu ya susah. Apalagi dia sama dengan pengambang. Kalau pengambang bisa 5%. Sebenarnya kita itu sama dengan pengambang, untungnya 5% juga. Diam juga. Pengambang 5%, dengan BI. Terus kita udah hitung, mereka itu untungnya 5% gitu. Misalnya jangka waktunya 5 tahun. Untungnya berapa? 5% dari modal yang kita tanamkan. Kira-kira diambil nggak? Ada yang bisa bantu nggak? Jadi proyek kita itu selesainya 5 tahun. Terus dapat untungannya 5% per tahun. Kita dapat untung 5% per tahun ya, selama 5 tahun dari perusahaan.
Tulis nggak? Bagus kenapa? Kan suka. Hmm. Bisa bantu dari Enggak sih Pak, nggak diambil Pak. Hah? Nggak diambil kalau keuntungannya sama kayak bunga Bang. Hmm. Apa? Nanti baru dia tidur kalau nih. Pasti apa dari? Boleh. Boleh. Yang lain? Dia punya proyek nih, punya bank, balik modalnya baru balik modal loh, belum untung ya. Untungnya setelah 5 tahun kan, setelah payback, PP, break, 1 point ya. Terus bunganya 5% per tahun. Bunga apa? Dapatnya hasil keuntungan 5% per tahun. Oke nggak? Lo diambil nggak? Ya, harus jawab nggak? Kalau saya nggak apa-apa. Saya punya proyek, udah dihitung, pokoknya atau payback untuk balik modalnya setelah 5 tahun. Terus sekarang dapat keuntungannya itu 5% per tahun. Dia yang bisa bantu. Kalau diambil 90 nggak ada. Nah itu ya, ini yang bisa jawab ya. Jadi kalau proyek itu mesti
nggak boleh sama dengan itu, kenapa nggak boleh sama dengan bunga bank? Maksudnya dengan bunga bank BI ya, 5% itu. Karena sama dengan suku bunga BI saya itu ya, itu tuh lebih baik si investornya naruh uang di bank aja, didepositoin aja. Karena kan berdeposito harus segitu juga, tapi tanpa risiko. Jadi punya uang ini banyak nih, taruh aja di bank, terus kan, makanya dia dapetnya kan 5% nih, 5-6% gitu ya. Jadi jangan ditaruh di proyek, yang ditaruh ini berisiko. Nah, kalau nggak ada risiko kan sama dengan suku bunga bank BI, ya mending ambil yang nggak risiko. Gitu. Di dalam proyek ini nilai terbanya harus di atas suku bunga bank BI. Dan sekarang kan deposito kan sekitar 5%, gitu ya. Berarti keuntungan yang ditawarkan kepada investor lebih tinggi dari itu. Ini investornya mau kayak gitu. Jadi kita memang sebaiknya melakukan FS gitu juga ya. Kecuali kita betul yakin banget gitu, kita nggak melakukan FS. Kalau orang nggak minta FS ya mungkin ada gambling-gamblingnya juga. Atau dia ter terhipnotis oleh sales juga bisa. Oh ini beli ini bagus karena ini, karena ini, kali ini kan. Jadi dijelasin sama sales, oh jadinya oh iya, iya. Oh, nggak lihat trennya tuh baik, enggak by feeling gitu. Saya nggak usah itu gitu, saya beli aja lah lahannya gitu kan. Terus nanti langsung bangun gitu. Jadi nggak perlu ya, gitu sih. Itu dananya dari startup kalau kita yakin banget mesti cek ini. Ya, untuk proyek itu yang kalian bikin sebenarnya itu ada masalah land offering tadi. Misalnya land offering itu kan udah kita bahas, cuma analisis mantis kan baru sedikit, tapi ya nggak apa-apa lah ini. Jadi harus itu ada makro dan kalau masalah mikro ada masalah legalitas, apa kalian udah ready lah, maksudnya lahannya udah clear and clean dan sebagainya gitu. Tapi kalau yang sesungguhnya itu legalitas lahan kan nanti cek. Legalitasnya bermasalah, artinya menjadi risiko proyek. Nah, risiko proyek itu contohnya kan kerugian yang tidak dimitigasi atau diantisipasi. Kalau masalah lokasi juga sama, kalau lokasi nggak sesuai, nggak bagus, yang tidak pada posisi yang memiliki yang dapat risiko yang baik, dia juga akan bisa jadi walaupun ya kalau ada juga beberapa perusahaan yang tadinya daerah yang tidak menarik tapi dibuat jadi menarik, bukan di menarik, dibuat misalnya tempat wisata atau tempat belanja dan lain-lain kan jadi tujuannya. Ini ada analisis ya terkait itu analisis itu kayak legalitas dan lain-lain tadi ya, sama dan itu dia baik electricity, komunikasi dan lain-lain.
kita buat FS. Kalau intinya FS itu tadi masalah teknikal, masalah ekonomi, dan masalah legal. Selanjutnya 3 itu baru komplit. Ekonomi juga ada makro, mikro, seperti itu ya. Kalau teknis ada kan masalah, kalau profesor kan masalah uji geoteknis, soil investigation, nah terus kemudian masalah struktur, reputasi, tata ruang, lingkungan, itu juga masuk. Nah ini kita udah bahas juga kayak KDP, LB ini berpengaruh, land use sama, tinggi bangunan juga sama. Kalau kita bikin enggak itu yield dan profit semakin tinggi semakin bagus. Kenapa unitnya itu jadi banyak? Semakin banyak unit, semakin banyak yang bisa dimanfaatkan atau di-utilize atau dijual kan gitu istilahnya. Nah, jadi mana yang ada di teori ini sebetulnya sedang kalian lakukan gitu. Maksudnya tadi bikin BP, KLP kan ada. Kalau yang kalian bikin di lab sering sebetulnya kalian juga udah lihat, udah bikin tuh kompetitornya yang udah accomplish kalau potensial market potentialnya mungkin adalah gitu ya. Sales projectionnya kalian bikin sales planning nanti di cash flow spending gitu ya, seperti apa paling set setiap tahun. Nah, jadi kalau bikin presentasi sales planning itu yang saya kirim tadi filenya itu di tahun pertama ya jangan tinggi-tinggi, kalau tinggi-tinggi ya vision marketingnya kan gitu, gimana marketingnya mau jual, tahap ini 10%, 15%, tahun kedua naik lagi. Kalau kita baru-baru ya susah, mau baru-baru kan agak susah mencapai dapat begitu penjualan banyak karena masih baru. Jadi mungkin nggak akan bisa banyak pembeli kan gitu. Makanya itu yang di size planning yang cash flow itu ya kalian sesuaikan. Sales projection-nya kan. Yang ini udah mas saya jelaskan ke sebelumnya ya, terkait stress control, area, basement yang kemarin kan di Facebook ada perhitungan terkait SGFA. Input kan masih topiknya udah tahu kan terkait bangun, terus kemudian surface ground floor area SGFA. Jadi di dalam bangunan itu di luar dari tembok, struktur dan jadi lantainya aja intinya. Jadi kayak masang lantai gitu. Terus ya. GFA ground floor area, S ada S itu surface-nya surface. Jadi nanti ground floor, jadi total seluruhnya. Jadi kalau kita ngitung GFA-nya dibagi 85% atau 83 ya bisa. 1/5 lah. Jadi ground floor area-nya itu yang biasanya kita bagi-bagi untuk perhitungan berapa luas yang dijual. Kita nyewain atau jual termasuk ya dindingnya kan gitu dan kolomnya sudah termasuk. Jadi GFA-nya berapa? Kalau GPA itu basement ya. Total floor area itu ditambah dengan basement. Jadi kalau misalnya kita mau jual nih berapa meter, 1 meter persegi misalnya 10 juta untuk satu gedung misalnya.
Jadi GBA, jadi GBA sesi lantai sama basement. Jadi kalau orang teknik gedung kan begitu. Jadi ya ini yang udah kita jalani, nanti ya terakhir cash flow nanti kita ngitungin ini. Kita ngitung gross margin ya dengan bersih lah gitu, net margin, gross tuh kotor, net tuh nanti yang bersihnya. Misalnya gross margin kita 1 juta, misalnya. Nah, net marginnya itu mau dikurang semua rasional ya, net marginnya ya terus. Jadi gross itu 1.200.000, misalnya biaya langsung guys, berarti sebetulnya 800 net margin. Mungkin kita akan bentuk namanya NPV, net present value-nya. Net present value itu ya cara yang udah kan bisa kita 5 tahun. Nah 5 tahun kita tarik ke tahun sekarang, berarti kita dapat uangnya berapa gitu ya. Itu namanya net present value. Jadi hitung yang IRR, internal rate of return. Internal rate of return itu ya harus di atas bunga Bank BI tadi, di atas nilai angka deposito. Deposito sekitar yang tadi 5%, 5%. IRR-nya harus di atas itu. Kalau IRR-nya masih di bawah atau sama, berarti mereka nggak bagus. Tentu kita akan hitung payback ya, 2 tahun modalnya ya. Payback kira-kira 3 tahun, ya, 5 tahun. Dan juga periode yang sudah 3 tahun, dia mau yang banyak. Itu ya di atas 5 tahun. Biasanya kita mengestimasi equity-nya, kredit yang diperlukan berapa, gitu. Bisa utang lah ya, gitu. Kita punya modal sekian, kita harus sisanya minjem. Jadi pinjaman bank misalnya. Minggu lalu saya udah jelas ya terkait pinjaman bank. Kita berharap biaya berapa, biaya yang akan kita keluarkan. Terus kembali ini kita pengen dapat berapa, itu perhitungan kayak gitu. Kurang lebihnya kayak gitu ya. Kira-kira ini kan reference juga yang kalian bikin kan sebenarnya. Nah, di minggu depan kira-kira harus ada progress ya. Itu yang udah minggu depan soalnya dari minggu ke bilang tuh harusnya sudah cash flow. Itu cash flow nggak mudah juga. Kita harus liatin, cobain, dan itu setting nggak mudah. Jadi minggu depan ada progress ya, bisa? Pak. Ya, betul belum? Tidur, tidur. Ya udah kalau gitu kita perlu itunya tuh soalnya progress projectnya tuh biar nanti bisa kita hitung cash flow nih, enggak cash flow kita mundur dan cash flow-nya nggak bisa selesai ya. Oke kalau begitu manfaatin waktu deh yang sekarang kalau ya, diskusi atau untuk invest minggu depan tuh dapetin apa
Progres lah setidaknya ya. Bisa dong. Setidaknya ada yang buat gitu ya, progres minggunya. Kalau di mata kuliah ini, kalau saya ceritain kayak tadi gitu ya, kalian nggak akan kebayang, udah nggak akan kebayang apa sih maksud yang ada itu gitu ya. Tapi kalau kalian mengerjakan, kalian bisa kebayang apa yang kalian kayak gitu. Itu sih masalahnya. Jadi ya harapannya ya kalian harus ada progresnya. Nggak ada progresnya susah ya. Oke, bisa? Bisa ya? Siapa insya Allah. Ya, ya udah. Itu hari ini nggak ada progres banyak. Kita scan dulu deh. Bapak maaf Pak, saya nggak bisa scan Pak. Ya, saya masuk dulu. Kita absen dulu ya. Iya dah. Abi hadir Pak. Ahmad Farhan, ya. Afianto, Hadir Pak. Alfianto hadir Pak. Andri, tadi ada Anissa, ada Ziz, ada Dea, ada nggak? Dea nggak ada. Doni ada. Hadir Pak. Oke. Dea ada nggak Dea? Dea nggak ada. Dia di kolom chat Pak. Saya di chat Pak. Hadir Pak. Iya ada. Hadir Pak. Oh, Yunika ada. Indira ada tadi ya. Mahima, Hadir Pak. ya. Kejar, ya nggak ada. Ani, Justin, Hadir Pak. Jen, dan ada sih. Ma, Hadir Pak. Levina nggak ada. Davin di chat, Dit, Pak. semua ada. Rika Azrani, Hadir Pak. Muhammad Faga, Hadir Pak. Ibnu Maweko, oke. Jadi ada Nabila, Dari mana ada Pak? Punja, ada tadi ya, Rizkika, Virus, Siti Fatima, Hadir Pak. Safa, Hadir, Pak. Kamu, Tia, ya, Hadir Pak. yang nggak hadir, Mas. Jen, Mas Jen, itu ada Jen. Pak, saya hadir Pak, sudah absen. Ibnu,
Belum main dong. Enggak. Ya udah. Emang nggak ada ya? Ya udah deh. Nggak ada. Yang itu nggak ada ya. Ya sudah, berarti nanti minggu depan ya jangan lupa ya. Cuman saya nggak minta sampai selesai. Yang penting ada progres yang bisa dibagikan ya, ditunjukkan. Jadi dalam bentuk Excel pun nggak apa-apa. Jadi ada progres yang kalian lakukan. Sehingga kita bisa mantau, bisa selesai nggak nanti, kan gitu. Kalau nggak ada sama sekali kan susah ya. Gimana ngukurnya? Susah. Enggak kan dong. Tuh, jadi maksudnya itu kenapa banyak progresnya supaya saya bisa tahu ini udah sampai mana. Kesulitannya apa? Kan sebenarnya kesulitan mungkin kita bisa diskusikan. Kalau kesulitannya itu bisa kita cari solusinya, gitu. Nanti ini mereka bisa selesai. Kalau nggak bisa selesai kan ada. Oke, kalau gitu kita jangan lupa minggu depan ya. Oke, Oke, Pak. oke. Kalau terima kasih banyak. Selamat siang.